Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara singkat garis besar dari hasil kajian atau hasil penelitian terkait dengan susut bobot perikanan di Kabupaten Pangandaran. Berikut ini adalah peta daerah penelitian kami, yaitu di Kabupaten Pangandaran sebelah tenggara dari Jawa Barat, di mana Kabupaten Pangandaran sendiri terdiri dari 10 kecamatan, dan dari 10 tersebut 6 kecamatan memiliki wilayah perairan laut. Dengan demikian, dari sisi potensi cukup mumpuni. Kemudian selanjutnya terkait dengan aktivitas nelayan di wilayah Pangandaran, itu rata-rata itu one day fishing selama 7 hari dalam 1 minggu, tetapi dirata-ratakan dalam 1 bulan itu kurang lebih sekitar 21 trip. Jadi ada beberapa hari yang istilahnya libur seperti itu. Kemudian alat tangkap yang digunakan atau yang dipakai oleh nelayan itu biasanya adalah terdiri dari jaring dan pancing. Untuk jaring sendiri terdiri dari beberapa macam, ada jaring untuk udang, untuk bawal, seperti itu. Salah satu karakter dari jaring yang kami dapatkan dari nelayan yaitu dengan mesai sekitar 4-6 inci, kemudian panjang pada sangat terbentang itu kurang lebih 800 sampai 2.500 meter dengan tinggi jaring 8 sampai 12 meter. Kemudian untuk karakteristik dari perahunya sendiri itu berbeda dengan dari daerah lain ya. Untuk Pangandaran karakteristiknya relatif kecil, yaitu sekitar 7-9 meter. Kemudian untuk lebarnya 0,8 sampai 1 meter dengan tinggi 0,6 sampai 1 meter dan menggunakan mesin dengan kapasitas tenaga 7 sampai 25 kpk. Adapun teknik penangkapannya sendiri kurang lebih terdiri dari persiapan, kemudian pemasangan jaring, dan kemudian pengangkatan jaring. Nah, waktu yang biasa digunakan nelayan untuk melaut itu biasanya nelayan pergi sekitar jam 3 pagi, kemudian mendarat di pelabuhan sekitar jam 11 siang. Adapun ikan-ikan yang banyak terjaring atau ditangkap diantaranya yaitu layur, kemudian ada kembung, ikan kue, ikan selar, bawal putih atau kakap putih juga ada, layang, tongkol. Nah, untuk beberapa ikan komoditas yang mahal seperti ikan layur maupun ikan bawal bintang atau bawal putih itu tingkat konsumsinya itu lebih banyak di luar daerah seperti itu. Jadi yang banyak di dalam daerah atau konsumsi di lokal Pangandaran sendiri terdiri dari 5 jenis ikan. Yang pertama kembung, kemudian yang kedua tongkol, yang ketiga makarel, selar, kemudian ada ikan kue. Kemudian di kapalnya sendiri metode handlingnya itu dengan ikan disimpan dengan menggunakan es curai. Nah, ada juga banyak sekali nelayan yang melaut tanpa menggunakan es curai. Seperti itu. Kemudian ini berikut adalah alur distribusi ikan dari nelayan, di mana nelayan mendistribusikan ikan, ada yang langsung ke TPI, ada yang melalui bakul. Dari TPI sendiri ikan terdistribusi, ada yang ke rumah makan, kemudian ada yang ke bakul juga. Jadi bakul ada yang mengambil langsung dari nelayan, ada juga yang dari TPI. Kemudian dari rumah makan langsung ke konsumen, sedangkan dari bakul itu ada yang ke pedagang eceran, kemudian ada juga yang ke konsumen. Untuk presentasi ikan yang ditangkap di perairan Pangandaran itu kurang lebih sekitar 30% itu ke bakul dan 70% ke TPI. Berikut ini adalah aktivitas pengepul, penjual, dan pengolah. Alat transportasi yang digunakan terdiri dari sepeda motor, mobil yang bak terbuka di belakang, kemudian ada juga pedagang eceran yang di pasar menjemput langsung ke pengepul. Kemudian untuk alat simpannya ikan sendiri terdiri dari cool box,
yang di dalamnya sudah tersedia es curai. Kemudian sarana dan prasarana pendingin seperti cool box itu dilakukan secara mandiri. Kemudian penjualan sekitar 60-70% itu di lokal, seperti yang tadi digambarkan melalui skema distribusi ikan. Kemudian untuk teknik pengolahan ikan, ada yang dijual segar, kemudian ada yang banyak dibuat menjadi ikan asin, kemudian ada juga yang dibuat menjadi produk turunan fish jelly product seperti bakso, nugget, otak-otak, dan lain sebagainya. Kemudian berikut secara garis besar susut hasil dari ketiga sektor yang terdiri dari nelayan, pedagang pasar maupun pengolah. Di mana untuk nelayan susut hasilnya itu sekitar 9,53%, sedangkan untuk pedagang pasar sekitar 9,28%, sedangkan untuk pengolah itu 7,93%. Kemudian mohon maaf belum saya masukkan untuk pelaku seperti catering, rumah makan, ibu rumah tangga, tetapi sudah dihitung itu untuk catering itu sekitar 1,37%, itu titik kritisnya ada pada saat konsumsi, kemudian rumah makan itu 2,5%, itu rata-rata pengunjung tidak menghabiskan 100% porsi ikan yang dapat dimakan. Kemudian pada ibu rumah tangga lumayan tinggi sekitar 17,5%, itu biasanya karena kelebihan pada saat memasak. Kemudian selanjutnya kendala yang kami hadapi yang pertama itu terkait dengan sinkronisasi data. Ya, kami agak kesulitan ketika mencari data, atau misalnya kami menemukan data tetapi satu sumber dengan sumber lain itu tidak sama seperti itu. Contoh hal misalnya terkait dengan data gizi buruk dari sumber yang satu kadang-kadang tidak sama dengan sumber yang lainnya. Kemudian yang kedua yang membuat kami agak kesulitan juga terkait dengan jumlah sampel. Menurut kami jumlah sampelnya sepertinya terlalu sedikit untuk tiga narasumber atau tiga sampel untuk setiap kelompok. Misalnya nelayan diambil hanya 3, sedangkan jumlah nelayan misalnya banyak, seperti itu. Takutnya data yang diambil itu biasnya terlalu tinggi sehingga pengambilan keputusan itu tidak tepat, seperti itu. Kemudian selanjutnya sering menemukan data kualitatif. Nah, yang kami temukan di lapangan kadang-kadang ketika misalnya kita wawancara atau observasi langsung, nelayan atau narasumber itu mengatakan dengan kata-kata misalnya biasanya, gitu kan, banyak, sedikit, seperti itu. Sehingga kami kesulitan gitu untuk menghadirkan benar-benar ya data-data benar-benar yang tepat, seperti itu. Kemudian dokumentasi data yang kurang baik, misalnya pencatatan di nelayan, bakul, pedagang maupun pengolah, itu misalnya hari ini ketika melaut dapat berapa dapat berapa kilo, kemudian yang rusak berapa. Hal-hal yang seperti itu di nelayan kami di Pangandaran belum tercatat atau belum terdokumentasikan secara baik, sehingga data yang didapatkan itu berdasarkan ingatan, seperti itu. Mudah-mudahan akurat. Kemudian beberapa rekomendasi yang kami sampaikan, pada intinya kami menggarisbawahi atau mengelompokkan bahwa terdapat permasalahannya itu terdapat 2 kelompok. Yang pertama secara fisik dan yang kedua secara non fisik. Nah, untuk yang fisik seperti infrastruktur, kemudian kapasitas es curai yang belum merata segala macam, itu mungkin bisa dikerjakan melalui kerjasama antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, kami cross-check kepada pemerintah daerah, ternyata untuk pembangunan fisik beberapa hal itu sudah menjadi prioritas, seperti pembangunan jalan pada tahun 2020 ternyata itu sudah dikerjakan. Namun karena kondisinya sedang pandemi itu terhenti.
Kemudian untuk es curai dari pemerintah sebetulnya sudah ada, namun pada saat penelitian ini berlangsung, itu kondisi alatnya sedang rusak, sehingga petani atau nelayan mengadakan es batu secara mandiri. Kemudian perluasan jaringan pasar dengan optimalisasi online marketing ini untuk pedagang pasar, karena pada saat penelitian ini dilakukan itu kegiatan pasar sedang dibatasi karena sedang ada pandemi, sehingga solusinya itu dengan cara DO atau delivery order melalui grup-grup grup-grup Facebook, WA dan sebagainya. Sehingga kami merasa perlu untuk merekomendasikan optimalisasi online marketing untuk pedagang pasar. Kemudian selanjutnya itu penambahan unit produksi garam, karena untuk industri industri tradisional ikan asin beberapa waktu itu ada kesulitan garam, sehingga ikan yang menumpuk itu tidak bisa diolah, diawetkan menjadi ikan asin, sehingga kualitasnya turun, kemudian yang busuk terbuang, dan angka food loss atau food waste-nya itu menjadi tinggi, seperti itu. Kemudian peningkatan kapasitas dalam packaging, kemudian pelatihan fish handling, ini bisa dikerjakan oleh kerjasama dari pemerintah maupun institusi pendidikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.